Let's get to know temper tantrums. Apa itu tantrum? Temper tantrum adalah episode singkat dari perilaku ekstrem, tidak menyenangkan, dan terkadang agresif sebagai respons terhadap rasa frustasi atau kemarahan. Pada anak-anak prasekolah, perilaku biasanya termasuk berbaring di lantai, berteriak, menendang, hingga menahan nafas. Tantrum adalah hasil dari energi yang tinggi serta kemampuan yang rendah untuk menggunakan kata-kata demi memenuhi kebutuhan atau keinginan. Tantrum biasanya memuncak antara usia 2 dan 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 tahun. Disebutkan juga bahwa 23 hingga 83% dari semua anak usia 2 hingga 4 tahun mengalami temper tantrum setidaknya sesekali. Lalu, apa penyebab munculnya tantrum? Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya temper tantrum adalah terhalangnya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tidak terpenuhinya kebutuhan, ketidakmampuan anak mengungkapkan diri, anak merasa lelah, lapar, atau dalam keadaan sakit yang dapat menyebabkan anak menjadi rewel, anak sedang stres dan merasa tidak aman, serta pola asuh orang tua. Selanjutnya penting pula bagi kita untuk mengenali jenis-jenis tantrum. Yang pertama ada tantrum manipulatif. Tantrum ini muncul saat keinginan anak tidak terpenuhi dengan baik. Anak akan tantrum dengan cara dibuat-buat untuk mendorong orang lain, khususnya orang tua, untuk memenuhi keinginannya. Selanjutnya ada tantrum frustasi. Ini ditandai dengan anak yang cenderung diam, seperti kehilangan gairah dalam melakukan sesuatu. Hal ini biasanya terjadi karena ledakan emosi yang cukup tinggi akibat rasa ketakutan atau ketidaknyamanan yang cukup besar. Namun, anak tidak berani untuk menyuarakannya. Dan terakhir ada tantrum temperamental. Terjadi karena anak belum bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dirinya dengan baik. Setelah kita mempelajari apa itu tantrum dan bagaimana bentuk tantrum pada anak, selanjutnya kita akan membahas cara mencegah tantrum. Yang pertama, kenali kebiasaan anak dan ketahui pada kondisi seperti apa tantrum bisa terjadi. Contohnya, jika anak aktif dan sering tantrum saat merasa bosan, orang tua bisa mengakalinya dengan memberi banyak alternatif permainan atau kegiatan yang menyenangkan sehingga anak tidak mengalami kebosanan yang dapat memicu munculnya perilaku tantrum. Yang kedua, mengalihkan perhatian anak dengan mainan atau makanan kesukaannya. Ini bisa dilakukan ketika gejala-gejala tantrum mulai muncul, seperti anak mulai merengek atau mulai menunjukkan ekspresi wajah yang cemberut. Kita bisa alihkan perhatian anak dengan memberinya makanan kesukaannya seperti es krim, untuk permen coklat, atau memberinya mainan kesukaan seperti boneka atau mobil-mobilan, agar fokus anak teralihkan dan tidak jadi mengalami tantrum. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan komunikasi terbuka dan memberikan pemahaman akan efek yang ditimbulkan dari sikap tantrum. Cara ini akan memberi pengertian pada anak mengenai konsekuensi dari perilakunya, sehingga anak akan cenderung menghindari perilaku tantrum. Dan terakhir, kita bisa terapkan sistem reward atau penghargaan agar perilaku anak tetap terkontrol. Cara ini dilakukan dengan memberikan reward ketika anak berhasil melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi. Sehingga anak akan termotivasi untuk menjaga perilakunya karena dia tahu dia akan mendapatkan reward jika melakukannya, dan juga menghindari perilaku-perilaku tantrum karena dia tahu perilaku tersebut tidak akan memberinya reward. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda.